Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara, Anda bertanya Alkitab menjawab episode 77. Shalom Pak Eras, nama saya Anu, lahir tahun 1965. Tahun 1977 saya ke Jakarta bekerja sebagai kuli bangunan. Tahun 1991 saya bertemu dengan penginjil dan saya diperkenalkan dengan Tuhan Yesus. Akhir tahun itu juga saya pindah agama. Dan saya dimasukkan di suatu denominasi yang terbaik waktu itu. Tetapi setelah berjalannya waktu, saya merasa jenuh, bahkan saya merasa tidak rohani. Akhirnya saya mulai gelisah. Jangan-jangan gereja ini tidak benar. Suatu kali saya mendengar percakapan para senior saya, Bapak Pendeta, mengatakan bahwa Pendeta Erastus Sabdono adalah pendeta penyesat. Dan dari situ saya mulai penasaran ingin tahu. Akhirnya tahun 2017 saya mulai mendengarkan khotbah Bapak Pendeta Erastus Sabdono melalui YouTube. Ternyata dari situ saya mulai terjawab kegelisahan saya. Singkat cerita 2018 saya langsung pindah ke gereja ke GSKI sampai dengan hari ini. Yang ingin saya tanyakan untuk menjadi anggota yang terdaftar harus aktif berapa tahun dulu Pak? Sebab saya sudah mengajukan dan sudah mengisi formulir tapi sampai sekarang belum ada jawaban. Bahkan kami sudah tanyakan ke sekretariat belum ada jawaban. Apakah ada konsep ini harus saya baik ya Pak, ini nanti akan dihubungi, harus dihubungi nih. Dan saya sangat terganggu dengan pernyataan ini. Bukan terganggu dengan Bapak ini, saya terganggu dengan staf saya. Kenapa tidak ada jawaban? Masalahnya apa? Ini harus dijawab nanti ya. Bapak akan pasti ditelepon oleh orang saya, ini sekretaris saya ada di sini ya. Harus ya. 08534022 sekian dan seterusnya. Salam Pak Eras. Saya seorang anggota Polri tinggal di Manado. Pertama kali saya mendengar khotbah Bapak tahun 2009 ketika saya sedang tugas di rumah dinas komandan saya melalui siaran TV dan saya sangat diubahkan walaupun masih sedang berjuang Pak. Dan sampai sekarang saya terus mendengar pengajaran Pak Pendeta. Yang ingin saya tanyakan, apakah Abraham, Nuh, Musa dan Nabi lainnya termasuk Adam dan Hawa saat ini ada di Hades atau di Firdaus? Kalau orang-orang saleh sudah di tempat yang nyaman, Hades yang nyaman. Kebetulan hari ini saya akan khotbah ini. Nanti Bapak ikuti penjelasan saya mengenai Hades, Sheol, Tartarus, Pulake, tempat-tempat keadaan dan tempat-tempat orang setelah meninggal. Saya menjawabnya. Apa istimewanya sampai Petrus diberi kepercayaan untuk memegang kunci kerajaan surga? Sebenarnya maksudnya adalah orang percaya, bukan hanya Petrus. Orang percaya yang diwakili oleh Petrus. Oke. Markus 13:32 maksudnya apa ya Pak? Kok dikatakan hanya Bapak yang tahu akan hari dan saatnya, bukannya Allah anak yang akan menghakimi nanti? Ya begitulah. Allah Bapa yang tahu dan tidak memberitahukan kepada anaknya. Yesus ketika bangkit pun ketika ditanya juga dia berkata hanya Bapa yang menentukan. Ya, puji Tuhan. 0813316475 sekian. Selamat Pak Era, saya mau bertanya apakah saya berdosa bila memberi perpuluhan pada gembala di mana saya bergereja. Sebenarnya saya punya kerinduan untuk memberi. Maaf.
Saya mau bertanya, apakah saya berdosa bila tidak memberi perpuluhan pada gembala di mana saya bergereja? Sebenarnya saya punya kerinduan untuk memberi. Kadang jika uang saya cukup saya beri, tapi jika keuangan saya untuk bayar uang kuliah anak saya, untuk bayar hutang listrik dan lain-lain, sisa hanya untuk bisa buat makan, akhirnya bulan udah bingung. Pada akhir bulan sudah bingung. Kalau ibadah di gereja setiap bulan pasti khotbah ada perpuluhan untuk rumah Tuhan. Dan sepertinya saya kalau ke gereja jadi malas, nggak enak, nggak beri perpuluhan untuk gembala. Saya jadi serba salah. Mohon penjelasannya mengenai perpuluhan. Karena saya juga sadar udah berdosa dengan tidak memberi perpuluhan kepada gembala. Terima kasih Pak untuk penjelasannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak, keluarga, staf pelayanannya. Sebenarnya orang percaya itu memberi segenap hidup. Memberi karena terpaksa juga salah. Memberi karena kewajiban juga salah. Memberi karena kasihan pendeta itu juga kurang bertanggung jawab. Tapi yang penting bagaimana Bapak mendampingi Bapak Gembala dan pelayanan gereja supaya benar-benar memenangkan jiwa, mengubah orang menjadi manusia-manusia yang layak masuk kerajaan surga. Tapi jika gereja hanya dipakai untuk mencari uang, pikirkan baik-baik apakah kita masih mau bergabung dengan gereja seperti itu. Kalau gereja hanya mencari uang, ya dampingi sementara, lalu garami, lalu pengaruhi, lalu bagikan kebenaran supaya sadar. Ya. Yang penting kepada yang bertanya ini, segenap hidup kita milik Tuhan. Dan bagaimana mengelola segenap hidup kita untuk Tuhan. Pertanyakan kepada Tuhan dan minta hikmatnya. Ya, puji Tuhan. 0812 2671 sekian. Salam Om Eras, Salam Om Eras yang sangat saya hormati dan sayangi. Saya Asahel, murid setia Om dari Pemalang. Oh, Asahel, I love you, miss you. Saya sudah ikuti pemuritan dari Om sejak 2011 sampai sekarang. Puji Tuhan lumayan banyak perubahan dalam kehidupan saya. Juga dalam pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Langsung saja ya Om, dari bacaan 1 Raja-Raja 22, 19-23 dan Ayub 1 ayat 6, menjelaskan ada semacam sidang ilahi yang dipimpin oleh Tuhan dan dihadiri oleh pemimpin-pemimpin makhluk-makhluk surgawi termasuk Lucifer. Yang saya tanyakan, Lucifer adalah makhluk surgawi yang sudah ada sebelum dunia diciptakan. Dan kejatuhan Lucifer sudah terjadi sebelum penciptaan manusia. Lalu kapan, di mana terjadinya peristiwa tersebut? Jika dikaitkan dalam teori penciptaan di kitab Kejadian. Begini Asael, bahwa kapan terjadinya peristiwa kejatuhan itu sebelum diciptakan dunia ini. Kejatuhan Lucifer sudah terjadi sebelum penciptaan. Kapan, di mana terjadinya peristiwa itu? Jika dikaitkan dalam teori penciptaan di kitab Kejadian. Jadi sebelum penciptaan, Lucifer sudah memberontak di surga. Tidak bisa kita tanya kapan karena belum ada perjalanan waktu seperti di bumi. So tidak ada tanggal, hari maupun kapannya. Belum ada penanda waktu. Makasih. Ada beberapa jenis tingkatan makhluk surgawi ya Om. Karena kelihatannya yang diajak berunding ikut sidang ilahi bukan semua malaikat yang ada. Ada beberapa tingkatan. Memang terkesan begitu. Tetapi itu misteri dan saya terus terang tidak berani gegabah menjawab. Ayub pasal 1 ayat 6. Anak-anak Allah ini apakah malaikat, apakah bukan? Kalau dulu saya berkata ini malaikat. Tetapi kadang-kadang saya terus terang ragu-ragu. Karena banyak makhluk surgawi juga. Tapi yang saya tahu Lucifer bukan malaikat. Malaikat itu utusan. Malak itu utusan. Dan kita tidak pernah membaca Lucifer pernah jadi utusan. Dia di taman Tuhan. Berarti memang orang istimewa yang tidak sederajat dengan malaikat-malaikat lain.
Oke. Sudah ada semacam pemerintahan dalam dimensi kekekalan yang dipimpin oleh Tuhan, Tuhan Yesus didampingi oleh pimpinan malaikat-malaikat makhluk surgawi tadi. Nanti saat di LP3 pemerintahannya berbeda ya yang memimpin tetap Tuhan Yesus tapi bersama orang-orang kudus yaitu kelompok Corpus Delicti. Ya, demikianlah terima kasih buat semua pengajaran Eras. Doa kami selalu agar selalu sehat. Asael, maaf ya saya kenal kamu baik dan kamu orang baik. Rasanya aku pengen ngomong secara pribadi nanti dengan kamu, ya. Jadi memang harus diakui ada misteri-misteri yang belum bisa terjawab tentang kerajaan surga. Tapi sedikit demi sedikit kayaknya saya mulai memahami dan nanti aku berani bicara atau saya singkapkan. Sekarang kita menghindari dulu hal-hal yang tidak perlu nanti menimbulkan kegaduhan. Oke, terima kasih ya Sael. 08236038 sekian. Salam Pak, saya mau cerita dulu ya Pak. Saya nikah sudah 10 tahun Pak. Selama menikah saya lebih banyak mengalah ke suami Pak. Sampai saya ngerasa 1 tahun belakangan ini di usia 9 tahun pernikahan. Saya sudah capek Pak karena suami saya tetap aja gak berubah. Suami saya orangnya keras, gak nentu Pak. Sering mau marah gak ada sebab atau karena hal sepele. Dia juga sering ke warung tua Pak. Minum dari sore hingga pagi hari. Jam 5 subuh baru pulang. Dan dia sering nonton film Blue dari malam sampai pagi. Bahkan gak tidur Pak. Dan saya sering jadi korban tontonannya Pak. Selama 10 tahun saya nikah, selama itu dia terus begitu Pak. Selama ini saya mengalah, mencoba sabar, mana tahu dia berubah. Karena Bapak bilang harus kita dulu yang berubah. Tapi lama-kelamaan saya ngerasa capek Pak, fisik saya. Yang kerja setiap hari, jasa, cuci, setrika baju. Mengurus anak-anak 7 dan 4 tahun yang masih suka berantem, rebutan mainan. Ditambah lihat tingkahnya setiap hari ketemu suami, gak kerja Pak. Terkadang cuma tidur-tiduran, tambah lagi malam hari harus melayani dia. Capek Pak. Seringkali saya berobat dan seringkali juga sakit dan begitu seterusnya. Sampai sekarang Pak, saya benar-benar gak kuat. Kalau sakit anak-anak gak ada urus. Suami juga gak peduli. Jadi Pak, saya berniat untuk berpisah dari dia Pak. Tapi saya masih bingung. Apakah saya harus pergi diam-diam, lari dari dia dan bawa anak-anak, atau saya harus ngomong baik-baik ke dia. Tapi dia pernah bilang ke saya Pak, kemanapun kau lari, ku kejar kau. Nggak ku kasih lepas kau dariku. Karena kalau setiap bertengkar saya selalu bilang, aku udah nggak tahan lagi pergi, nanti aku di rumah ini. Mohon pencerahannya Pak, saya harus bagaimana? Tindakan yang baik bagaimana Pak? Dan tolong Pak, kalau pertanyaan saya boleh Bapak dijawab di YouTube, kabarin Pak. Saya di episode keberapa akan dijawab. Oke, sekretaris saya akan memberitahu. Ya. Sedih dengarnya saya kalau begini. Kan banyak perempuan kayak begini, seperti ini harus dilindungi saudara-saudara. Ya, kasihan. Yang pertama, jangan ngomong apa-apa lagi. Aku mau pergi, jangan. Diam saja. Lakukan pekerjaan dengan pengorbanan yang berat ini. Saya kasih tahu ya, nggak lama. Tunggu waktu Tuhan. Tunggu waktu Tuhan. Rasanya masih lama, enggak. Tuhan akan mengakhiri ini dan tunggu waktu Tuhan mengakhiri. Jangan kita yang mengakhirinya. Dengan pergi atau racuni suami, enggak boleh. Mendatangkan bencana. Diam, kerjakan. Ibu akan dilindungi Tuhan. Sedikit waktu lagi. Ingat ini, sedikit waktu lagi. Dan ibu siap-siap saja berkemas-kemas dengan kami ke surga. Tapi ibu masih akan panjang umur. Ya, demi anak-anak ibu yang disayang Tuhan. Kalau ibu sayang Tuhan, Tuhan pasti sayang anak-anak ibu. Ya, tolong untuk nama ini disampaikan ke ini ya. Nanti dikasih kabar. Ya, ke Bu S ya. 0822-2571. Salam Pak Pendeta Erastus. Perkenalkan saya seorang ibu berusia 52 tahun.
menikah dengan suami berusia sama, mempunyai seorang anak laki-laki usia 26 tahun, sudah kerja di Jakarta. Sebelumnya saya akan menceritakan masalah saya. Waduh, panjang sekali. Baik, ini karena masalahnya sangat panjang, nanti akan dilayani ya. Tolong Bu Es juga ya. Ini panjang, jadi panjang sekali. Ini seperti surat ya. Mungkin harus ditangani secara khusus, saudaraku ya. Ini panjang sekali soalnya. Panjang bener. Oke, saya teruskan. 0813999002 dan seterusnya. Salam Pak Erastus, saya usia 33 tahun, seorang suami dan ayah dari satu putri cantik yang Tuhan berikan. Puji Tuhan, saya bersyukur dengan proses panjang yang Tuhan izinkan. Saya belajar banyak kebenaran melalui khotbah-khotbah yang Bapak sampaikan. Ada jam-jam panjang untuk saya menikmati kebenaran yang mendewasakan saya. Mulai dari pemahaman meninggalkan dunia dan kesenangannya, mati sebelum mati, keselamatan di luar Kristen, dan masih banyak kebenaran yang saat ini saya kenakan dalam hidup saya. Sebagai abdi negara di kepolisian, saya berjuang untuk melayani, menjadi anggur yang tercurah dan roti yang terpecah, yang dirasakan oleh banyak orang di sekitar saya dan dinikmati oleh Bapa di sorga. Saya senang, bahagia pernah bersalaman dengan disambut senyum hangat. Saya senang, bahagia pernah bersalaman dengan disambut senyuman hangat Bapak di ibadah minggu pagi di Citycon ya, Citycon. Pertanyaan saya, Bapak pernah mengatakan ada titik di mana orang tidak bisa lagi diubahkan atau tidak bisa bertobat. Mengapa bisa begini, Pak? Mengapa bisa begitu, Pak? Apakah benar-benar tidak ada cara untuk memperjuangkan untuk orang-orang seperti ini bisa selamat? Jujur, saya sedang berjuang dalam doa dan usaha memberi teladan kasih untuk orang tua saya dan kakak saya agar hidup dalam pertobatan. Demikian Pak, mohon beri saya pemahaman dan langkah untuk saya. Jadi begini, ketika seseorang dalam kurun waktu panjang tidak berubah, itu input masukan dari dunia membuat hatinya keras atau seluruh ruangan hatinya diisi oleh hal-hal duniawi. Dan itu membuat seseorang tidak bisa berubah. Nah ini. Sampai tingkat menghujat Roh Kudus. Jadi tidak langsung ke orang itu menghujat Roh Kudus. Dari mendukakan terus-menerus, memadamkan sampai menghujat. Tuhan memberi waktu. Sampai titik tertentu mutiara bukan untuk babi. Nah ini mengerikan. Sampai orang itu tidak bisa lagi mendengar didikan Tuhan. Makanya diperingatkan di dalam Alkitab kita, saudaraku sekalian. Ya. Di dalam firman Tuhan itu dikatakan agar kita ya tidak seperti Esau yang menukar hak kesulungan dengan semangkok makanan. Ibrani 12 ayat 16 dan 17. Karena punya waktu jalan-jalan, punya waktu nonton film, nonton TV. Bukan nggak boleh nonton film, boleh, film yang baik. Punya waktu hanya untuk senang-senang. Hatinya itu tidak menjadi seperti tanah yang subur untuk menerima benih kebenaran. Tidak mungkin sama orang yang jauh-jauh hari setia, ikut dengar firman Tuhan dengan orang yang sembarangan hidup. Ya. Maka firman Tuhan mengatakan selagi ada waktu, carilah Tuhan. Jelas, ya, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Artinya suasana dunia akan membuat seseorang akan kehilangan kesempatan untuk berubah. 08228544 dan seterusnya. Salam Bapak Erastus, khotbah Bapak banyak sekali mengubah sikap saya setiap hari. Ya, setiap hari saya buka hari saya dengan memutar Relaxation with God dari volume 1 sampai dengan yang ke-7. Lanjut dengan siaran ulang khotbah Bapak. Saya bergereja di satu gereja yang pengajarnya sangat bagus. Tapi saya sering merasa gundah dan resah karena setiap saya ibadah di gereja tersebut. Ketika masuk atau kadangkala saya datang duluan, orang-orang pada ngobrol termasuk pelayanannya. Sedangkan saya berpikir ini Tuhan Maha Hadir. Sudah ada di sini, hanya tidak kelihatan. Masa mereka tidak menghargai kehadiran Tuhan.
Terima kasih, saya akan bicara ini, ya. Mereka baru diam ketika ibadah dimulai. Saya ingin menegur, tapi satu saya masih baru di sana. Akhirnya diam saja. Saya tetap bergereja di sana karena khotbahnya yang sangat mengikis hati tentang hidup berkenan di hati Bapa dan mempersiapkan hari kematian. Pertanyaan saya, apakah hati saya bengkok ya Pak? Karena kok kepo semua sama perilaku orang lain. Tapi di samping itu saya nggak enak sama suami yang dari gereja lama terbiasa ketika masuk orang ibadahnya tidak ada yang ngobrol-ngobrol kecuali suara anak-anak. Ya maklum jugalah namanya anak-anak. Terima kasih Pak atas pelayanan Bapak, terima kasih Tuhan berkati. Ada positifnya waktu sebelum kebaktian bicara satu dengan yang lain. Karena itu fellowship satu dengan yang lain sebenarnya tidak bisa dikatakan salah. Tapi harus ada waktu 5 menit misalnya sebelum kebaktian harus diam. Gereja memang dipakai untuk fellowship sebenarnya. Nah ini konsep gereja masa lalu yang seakan-akan kalau di gereja Allah hadir kalau kita diem. Tuhan juga senang kalau kita saling sapa, apa kabar bro, bu, gimana bapak, gimana anaknya. Itu sekolahnya gimana. Bagus, bukan nggak boleh. Dan ibu juga jangan terganggu. Tetapi kalau sebelum mulai 5 menit sebelumnya harus diam. Itu saya setuju. Nah kapan kita ngobrol satu dengan yang lain kalau bukan di gereja? Di depan gereja mungkin ruangannya nggak cukup. Tapi baiklah masukan ini akan saya perhatikan sekali. Ya, terima kasih. 0821255555 sekian ya. Selamat malam Om Erastus. Mohon maaf Pak sebelumnya apabila tulisan saya ini terlalu panjang. Saya seorang Katolik wanita 32 tahun. Om saya seorang hamba Tuhan. Saya seorang hamba Tuhan. Pendeta. Oh ya, saya seorang Katolik wanita 32 tahun. Saya seorang hamba Tuhan pendeta. Katolik kok pendeta ya? Saya mulai mendengarkan khotbah Om Eras 3-4 tahun lalu pada saat proses pencarian jati diri. Beberapa kali datang ke khotbah Om Eras di MAG, Mall Arta Gading dan saya setuju bahwa hidup di dunia hanya sementara. Saya merasa apa yang Om Eras katakan sangat masuk akal. Ya, dalam masa COVID ya, ini saya juga makin banyak waktu dengarkan khotbah streaming di YouTube. Akan tapi saya sebagai manusia biasa lama-kelamaan merasa depresi karena khotbah Om Eras membicarakan kematian dan hidup sementara ini. Apakah perasaan ini wajar? Boleh ya. Oh ya, 12 tahun yang lalu kuliah di luar negeri mungkin ya. Saya tinggal dengan 2 teman wanita saya. Entah kenapa kalau saya flashback ingat kembali lagi, kita suka bercanda karena dulu usia belasan sampai awal 20 tahun, saya memang suka bercanda dengan teman-teman saya. Biasalah zaman muda ketika saling membuli dan hal tersebut berkelanjutan sampai kita sudah Jakarta dan umur kita sudah tidak muda lagi. Mereka lebih sering membuli saya dan saya tidak balas. Sampai satu waktu sudah di Jakarta umur kami 26 dan 27 ada perkataan teman saya yang sangat menyinggung saya dan terngiang-ngiang akan omongan itu. Beberapa tahun setelahnya saya menjadi pribadi yang emosional entah karena perubahan tinggal dengan orang tua. Sedang mencari jati diri atau saya berubah menjadi seorang yang terlalu serius. Atau saya merasa apa yang dia katakan memang bercandanya ya, kelewatan. Karena saya sudah tidak tahan, 4 tahun setelah kejadian omongan yang membuat sakit hati, akhirnya saya ajak mereka berdua ketemu dan menceritakan apa yang saya rasakan. Lalu wanita itu memberi respon yang defensif. Maksud lu apa? Mau suruh saya biayain lu ke psikiater sakit depresi lu. Begitu reaksinya. Lalu setelah saya menjadi orang yang sabar selama bertahun-tahun, Desember 2018 itu, oleh karena saya sering mendengar khotbah Om Eras, saya berani mengatakan, hey, we are all gonna die. Kita semua akan mati. Dan kita akan mati. Dan kita akan mati, tidak tahu kapan kita keluar dari ruangan ini. Kalau Tuhan panggil juga bisa. Saya ingin menyampaikan apalagi yang kamu banggakan dari kekayaan barang yang kamu punya. Dia sekarang sukses dengan suaminya
yang memang dari orang tuanya kaya, jadi beri modal untuk buat bisnis. Mereka pemilik resto yang memiliki beberapa cabang di Indonesia. Di akhir pertemuan itu saya minta maaf dan mengatakan semua perlakuan dia hanya bercanda dan akhirnya kita bermaaf-maafan. Maaf kalau cerita saya mungkin memeras rasa terlalu kekanak-kanakan. Yang saya mau tanyakan, apakah saya adalah pribadi yang terlalu sensitif? Wah, saya tidak tahu, tetapi lumayan. Kalau terlalu saya tidak tahu, tapi lumayan ya. Apakah saya menjadi pribadi yang emosional karena perlakuan teman-teman yang membuli saya? Belum tentu. Mungkin banyak faktor kenapa jadi emosional. Ya. Atau karena masalah harus berdamai dengan diri sendiri, Om? Bisa saja. Ya, banyak faktor. Tapi jangan disalahkan teman itu hanya satu kalimat membuat Anda emosional. Saya nggak yakin hanya satu kalimat membuat Anda sakit hati lalu jadi berubah emosional. Belum tentu. Dulu zaman kuliah saya suka marah-marah sendiri karena hal kecil. Tapi tidak pernah saya utarakan apa itu karena masalah hormonal, bisa saja. Tapi kalau basic karakternya memang temperamental, dari dulu sudah begini. Lalu karena tidak digarap, akhirnya ya berkembang jadi seperti hari ini. Apakah saya masih perlu bergaul dengan teman-teman saya ini? Ya, tujuannya apa? Kalau kita hanya mau berteman gak ada artinya, buat apa? Tapi kalau untuk memberkati, menyelamatkan mereka, harus. 2 bulan setelah saya bertemu dengan mereka dan mengatakan bahwa kita akan meninggal dan bisa meninggal kapan saja. Ayah saya meninggal di Februari 2019. Apakah ada hubungan dengan saya mengatakan hal tersebut kepada teman saya dan karma? Tidak ada. Karena memang itu waktunya papa mau meninggal. Karena wanita tersebut saya tembak, kamu luka batin kan? Karena single parents. Oh, ini nggak ada kaitannya. Kalau Tuhan mau panggil papa nggak ada kaitannya dengan hal ini. Ya. Lalu dia menangis. Lalu karena saya kesal, saya menjadi pribadi yang emosional. Saya katakan, itu urusan Anda apabila Anda sakit hati karena tumbuh dari keluarga yang single parent. Saya katakan hal ini karena saya merasa dia menjadi pribadi yang selalu tidak mau mengalah walau sudah tahu salah. Karena teman saya ini memang kalau dilihat kelakuannya dulu, suka barang-barang mahal, suka ngomongin orang, tidak mau mengalah. Ini menurut pendapat dan kacamata saya, tidak tahu apakah dia sudah berubah atau belum, terakhir ketemu sudah berubah sedikit. Pada saat ayah saya meninggal, mereka datang dan selanjutnya itu terakhir kali saya bertemu mereka. Walau beberapa kali mereka masih mencoba hubungi saya karena sudah tidak ada interest, sudah lelah karena saya merasa saya menjadi pribadi yang berbeda. Sekarang saya suka sakit kepala. Apakah hal tersebut dikarenakan saya menyimpan dendam dan kekecewaan atau hanya karena kurang olahraga? Malam kadang saya susah tidur, lalu saya kadang duduk dan berdoa. Masalah Anda ini banyak. Anda punya masalah banyak yang mungkin tidak bisa diungkapkan di sini. Atau semua ini ya karena saya iri dengan kesuksesan teman saya? Apakah saya terlalu overthink, lalu stres sendiri? Oke. Anda tidak bisa pernyataan tidak bisa dijawab. Karena masalahnya kompleks. Tidak mungkin tidak kompleks. Harus dilayani secara khusus. Cuman saya ingin mengatakan bahwa kalau saudara mau berubah, kalau benar-benar mau berubah, ikuti YouTube saya. Tanpa mentor dan tanpa konselor nanti Roh Kudus akan pimpin sehingga mengerti apa yang Anda harus lakukan. Saya terbeban melihat keadaan Anda. Ya, saya tidak tahu Anda sudah menikah, punya anak berapa atau belum atau nggak jelas juga di sini sebenarnya. Jadi saya tidak bisa menjawab secara lengkap. Tetapi pasti nanti akan dilayani ya. Oke? Saya mengerti. You punya masalah pasti banyak. So I want to say that we love you in Christ. We love you. We care of you. Okay? Okay. We'll contact you. Amin. 0823115808 sekian.
dari Daniel yang bukan di gua singa. Ya, jelas lah, masuk di gua singa. Terima kasih. Daniel. Salam Pak Erastus, saya tidak mengajukan pertanyaan. Lalu, saya hanya mengucapkan banyak terima kasih ke Bapak atas pengajaran yang Bapak telah sampaikan. Sudah hampir 4 tahun saya mengikuti pengajaran Bapak melalui YouTube dan sesekali seminar yang Bapak adakan di Kota Medan. Sudah banyak perubahan dan penyingkapan dari pengajaran-pengajaran Bapak sehingga saya mengerti dan menemukan jawaban yang selama ini saya gumulkan. Sekali lagi terima kasih banyak Pak, walau terlambat ya Pak. Sudah 4 tahun nerima terus ucapannya baru sekarang. Ya kan sebelumnya belum ada Anda bertanya Alkitab menjawab Dan. Sehingga kamu tidak bisa menyampaikan ucapan terima kasih, kembali kasih Dan. Aduh luar biasa Dan. Kamu pasti orang yang dipilih Tuhan Dan. Daniel, oke. Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan karena animo orang bertanya juga tambah banyak. Dan saya akan berusaha untuk menjawab secepat-cepatnya, saudara-saudara. Saya mengimbau saudara untuk mensubscribe Truth ID, menekan gambar lonceng untuk notifikasi, lalu juga saudara bisa men-share kepada orang lain. Pasti banyak orang yang memiliki kasus-kasus yang sama seperti ini. Yang ketika mendengar jawabannya ya saudara akan diberkati ya. Lalu yang perlu saya sampaikan bahwa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, tidak bisa menjadi dasar penuh bahwa itu jawabannya. Saya hanya menjawab secara ringkas atau memberikan summary saja. Jadi pasti tidak memuaskan. Jangan menganggap itu mewakili jawaban penuh. Belum. Ya. Jadi itu hanya summary atau ringkasan yang dalam khotbah-khotbah saya jawab lebih lengkap atau lebih utuh. Maka mestinya mohon tidak mengutip sepotong-sepotong, apalagi ini kan Anda bertanya, Alkitab menjawab hanya sepotong, lalu jangan dijadikan dasar seakan-akan pandangan saya hanya sedangkal itu atau sesingkat itu. Dan memang sangat tidak etis kalau orang mengutip khotbah orang mencantumkan di media sosial dan itu melanggar hukum. Orang Kristen yang berbuat begitu melanggar hukum. Saudara jangan lakukan itu ya. Jangan sampai suatu hari Anda dipanggil polisi nanti Anda jadi susah. Ya. Oke, sampai jumpa, Tuhan memberkati. Sola Gracia.